Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya mau ngebahas soal matematika untuk kelas 7, dan soal ini diambil dari salah satu sekolah dengan menggunakan kurikulum Pearson Edexcel. Seperti biasa, as usual, please download ya. Kalian bisa download di link yang ada di kolom deskripsi di bagian bawah ini ya. Kalian bisa cek. Dan kita langsung lihat ya, ini adalah soal latihan ulangannya ya, seperti itu. Tipenya ada pilihan ganda, fill in the blank, berarti semacam short isi ya gitu, dan esai. Kalau esai kan kalian harus menuliskan cara berpikirnya, cara menyelesaikannya. Nah, dan kita akan lihat dari multiple choice-nya pembahasannya ya, dari nomor 1. Kita lihat di sini adalah pengurangan fractions. Nah, untuk menghitung ini, kita bisa mengubahnya ya. Kalau saya pribadi mengubahnya ke pecahan yang biasa. Ini berarti 5 kali 4 tambah 1. Ya, 5 kali 4 adalah 20 tambah 1, itu berarti seperti ini. Yang ini 3 kali 2, yaitu 6. 6 tambah 1 per 2. Hasilnya adalah, oh sorry, kalian boleh lakukan ini ke bawah juga nggak apa-apa ya. Nah, ini hasilnya 21 bagi 4, 7 dibagi 2. Nah, penyebutnya ini kan berbeda, jadi please disamain terlebih dahulu. Cari KPK-nya antara 4 dan 2, berarti 4 ya. Berarti kan yang sebelah kanan ini kita kalikan 2, yang atas juga kita kalikan 2. Itu berarti 7 kali 2 adalah 14. Hasil akhirnya adalah 21 dikurangi 14. Hasilnya adalah 7 per 4. Tapi kan di pilihan ganda nggak ada nih. 7 per 4, yang mau nggak mau kalian hitung lagi, guys. Ini 1, 4, 3. Jadi 1, 3 per 4. Apakah ada? Ada, guys, ya. Jadi jawabannya adalah yang bagian A-nya ini ya. 1, 3 per 4. Oke, ini lanjut ya ke soal berikutnya di soal nomor 2-nya. Soal nomor 2 adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini kamu harus mengerjakan sesuai urutan ordernya. Kebetulan yang di sini di sebelah kanan dikasih kurung, jadi harus dikerjain terlebih dahulu. Nah, jadi yang kiri kamu tulis aja seperti biasa. 3 per 5 dibagi, nah, kita kasih kurung. Ini berarti kita mau samain penyebutnya dulu. Ini kan 5 per 6. Nah, ini biar sama, kita jadi 6 ya. Berarti 3 kali 2, 6. 2 kali 2 itu 4, seperti itu. Nah, kali 2 maksudnya ya. Jadi, hasilnya yang kanan itu berapa per 6, guys? 5 tambah 4, 9 ya. Nah, yang ini boleh dijadikan pecahan biasa ya. Ini kan mix number ya. Jadi itu adalah 15 tambah 3, 18, seperti ini. Kemudian kalau mau dihitung, itu berarti nanti 18 bagi 5, kita kali, kita flip ya, guys ya. Kita flip, jadi ini 9, ininya 6. Jadi, 18 kali 6 dibagi 45. Nah, ini kamu boleh hitung ya. Dan saya coba, ya ini kalian boleh coret-coret sebenarnya kalau kamu mau ya. Jadi seperti ini, guys. Ini bagi 92, bagi 91. Jadi jawabannya 12 dibagi 5. Nah, 12 bagi 5, please lakukan lagi. 2, 10, ini 2. Jadi hasilnya 22 per 5. Apakah ada? Ada, guys ya. Jawabannya yang bagian B. Seperti itu, guys. Ini jawaban untuk nomor 2-nya, guys ya. Bagaimana so far nomor 1 dan 2? Apakah ada pertanyaan? Boleh pause video ini sambil bisa ngikutin speed belajarnya kalian ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 3, guys. Soal nomor 3 kita perhatikan sebagai berikut. Nah, pay attention to the table below and choose the correct options. Jadi ada options A, B, C, D. Numbernya ini rounded to correct decimal, right correct to SF. To SF ini artinya to significant figure ya. Itu singkatannya gitu. Kalau DP ini adalah two decimal place ya. Decimal place. Nah, kita coba ya. Kalau mau pembulatan nih 0,056, kalau mau desimal kayaknya ini harusnya 0,06 ya. Berarti ini salah nih ya. Harusnya ini kan naik ke atas. Kalau yang B, kita yang gampang dulu nih. Harus kalau 2 desimal itu yang ini harusnya 0,06. Betul nih. Ini 0,06 ya. Jadi kemungkinan betul. Kalau yang bagian D, ini juga betul nih. Sorry, ini enggak. Ini harusnya 0,63. Jadi ini salah. Jadi D salah, A juga salah ya. Karena round desimalnya salah. Kalau B, gimana nih B? B itu 8,90. Ini kan 5 nih. Harusnya dia itu round
Round up nggak sih? Ini sepengetahuan saya harusnya 8,91 nih, ya. Tapi kita coba lihat yang significant figure-nya ya. Kalau bagian C, significant figure-nya yang ini juga udah benar. Jadi kemungkinan yang C yang betul nih ya. Ya, karena angka two significant figure. Ya, kemungkinan jawabannya yang C ya. Jadi yang ini B juga salah untuk round correct decimalnya. Seperti itu, guys. Oke, ini jawaban untuk yang nomor 3 ya. Tapi mungkin kalau misalkan saya ada salah menjawab, boleh please tolong diralat seperti itu ya. Jadi jawaban yang betul di sini adalah bagian yang C seperti itu. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Soal nomor 4 ini kamu tinggal melakukan atau menghitung perkaliannya aja. Jadi ini tinggal 5 kali 3 itu 15 ya. Jadi ini saya tulisnya 5 kali 3. Kemudian 10 pangkat 4-nya kalau dikali nanti endingnya pangkatnya itu ditambah. Ya 4 tambah 4 jadi 8. Nah tapi ini bentuknya non standar form. Nah, kita harus menuliskannya dengan standar form. Nah, standar form itu dia harus 1.5 kali 10 pangkat 9. Jadi jawabannya itu yang ini, guys. Ya. Ini betul. Nah, tapi hati-hati. Ini kan bulatnya kotak nih. Artinya bisa jawabannya lebih dari satu. Jadi ini juga benar ya. Memang ini betul, tapi apa? Yang satu non standard form, yang satu standard form. Bedanya itu aja. Jadi jawabannya ada dua yang betul ya. Yang lainnya salah seperti itu. Jadi kalau baletnya kotak itu options can more than one ya. Jadi correct answer nih saya bantu tulis ya. Correct answer-nya itu bisa aja could be aduh repot nih ya. Saya bantu ketik aja deh ya. Ballot answer, ballot apa box ya, ballot box ya. Means correct answer could be more than one. Oke. Kita lanjut soal nomor berikutnya, soal nomor 5 guys. Soal nomor 5 ini berarti kan pengurangan. Nah, kalau pengurangan seperti ini kita harus samain dulu pangkatnya. Jadi ini kita ubah ya. Jadi ini 64 kali 10 pangkat min 4 kurangi 5 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4-nya boleh difaktorin guys. Jadi ini tinggal 64 kurangi 5. Hasilnya adalah 59 10 pangkat min 4 kayak gini. Nah, ini kamu boleh tulis di sebelah kanannya lagi kayak begini. Nah, ini adalah non-standard form. Ya, ingat ya, ini non-standard form. Kamu bisa ubah menjadi 5,9 kali 10 pangkat min 3. Ya. Jadi yang ini adalah non-STD form. Yang ini adalah STD form. Jawabannya dua-duanya betul sih, tapi tinggal dilihat aja mana ya. Nah, ini kan bulatannya kan bulat nih. Ya, cuma ada satu jawaban yang betul ya. Kebetulan ya jawabannya betul adalah yang standard form seperti itu. Ini jawaban untuk yang nomor 4 dan 5 ya guys ya. Lanjut, soal berikutnya soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini nggak ada tanda kurung, jadi please kamu harus tahu order yang korek yang mana ya. Order yang betul, kamu harus kerjain yang pembagian dahulu. Jadi itu 3/10, saya jadikan pecahan, dibagi, ini saya agak cepat ya. Ini jadi itu 1 kali 5 tambah 1, 6/5. Jadi kita coba balik, di flip 5/6, tambah 3/8. Nah, ini bisa di cancel out ini. Jadi 1, 2, 1, ininya juga 2, kayak gitu. Hasilnya 1/4 tambah 3/8. Nah, tinggal dihitung, samakan penyebutnya guys. Ini jadi per 8 aja, kalikan 2. Hasil endingnya adalah 5/8. Nah, tapi kan 5/8 harus dalam bentuk desimal nih. Jadi mau nggak mau harus dicari berapa bentuk desimalnya, seperti itu. Jadi 5 dibagi 8 ini kan 0. Ya, 0. Jadi ini 50 ya titik desimalnya. Nah, ini berapa nih guys ya? 5 dibagi 8 ini berarti 6. Jadi ini 48, ini 20. Nanti ini 2. Ya, ini 16, ini 4, ini 5. Hasilnya itu sebenarnya 0,625 tapi diminta 2 decimal place only. Jadi sebetulnya jawabannya adalah 0,63. Hati-hati, 5 itu bisa naik ke atas guys ya. Ya, semoga ini saya nggak salah ya. Boleh tolong dikoreksi kalau saya misalkan ada yang salah. Karena ini jawabannya ada yang tipis-tipis mendekati, yaitu 0,62 nih. Ya, sepengetahuan saya ini 0,63. Ya, semoga saya nggak salah ya. Boleh tolong diralat ya. Maafkan kalau misalkan saya ada salah ya. Jadi silakan dicocokkan jawabannya.
Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di nomor 7. Nah, nomor 7 sudah mulai masuk ke soal cerita. Jadi, di sebuah tes math, Jessica menjawab betul 35 pertanyaan. Ada 40 pertanyaan totalnya. Dan kalau pertanyaan betul, dapat 1 poin. Nah, how many percent is her marks? Jadi, kan jawaban yang betul 35. Jadi, 35 dibagi 40, kita kalikan 100%, seperti itu. Jadi, nanti kamu boleh melakukan perhitungan. Ini kan, ya, ini bisa dibagi berapa, guys, ya? Dibagi 10 atau dibagi berapa? 20 ya. Berarti ini 5 dibagi 20, ini jadinya 2, seperti itu. Jadi tinggal 35 kali 5 bagi 2. Hasilnya saya dapetin 87,5%. Nah, ini di round up ke atas ya, 88%. Seperti itu, guys, ya. Ini jawaban untuk yang nomor 7 ya. Sekali lagi ya, kalau misalkan saya ada salah, boleh tolong diralat, karena ini jawabannya ada yang tipis-tipis mendekati ya, yaitu 87 ya. Semoga saya nggak salah nih ngajarinnya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 8. Oke, ini ada baletnya kotak ya. Dan ini sebetulnya ternyata ini bonus questions dari gurunya. Kenapa? Karena ternyata nggak ada pilihannya jawabannya. Jawabannya sebetulnya ada 20%. Kita lihat soalnya seperti apa. Jadi 2 tahun lalu, si Tony itu beli mobil. Dia harganya $18.000. Sekarang, sekarang dia jual rugi 14.400. Jadi dia dalam persentase ruginya berapa? Jadi kalau dihitung pakai model, ini adalah harga modal dia 100%, yaitu 18.000. Sedangkan dia jual berapa? Karena dia jual ini 14.400. Nah, dia kan pasti rugi nih. Ini pasti di bawah 100% dong, ya. Pasti di bawah 100%. Nah, berapa logikanya? Kita menggunakan perbandingan. Perbandingannya itu berarti kalau harga 1% itu adalah 180. Nah, tinggal dikali berapa nih? Ini kan dibagi 100, ini juga dibagi 100. Nah, ini harus dikali berapa ya biar dapat persentasenya? 14.400. Ini sorry saya pakai kalkulator ya. Tapi kayaknya kalian nggak boleh deh kelas 7. Jadi saya kalikan 80, ini berarti 80. Jadi jawabannya dia jual harganya hanya 80%. Jadi didiskon sebenarnya. Diskonnya adalah 20% ya. Diskonnya sebesar 20%. Karena perlu bayar hanya orang yang mau beli mobil dari si Tony ini dia cuma bayar 80% gitu loh. Jadi kena diskon dapatnya 20% kayak gitu, guys ya. The price is decreased 20% seperti itu, guys ya. Tapi nggak ada jawabannya ini sebagai nilai bonus. Tapi kalau diminta jawabannya adalah seperti ini, guys ya. Kita lanjut soal berikutnya. Soal bagian B. Nah, ini short answer dan kalian diminta harus order operationnya dengan tepat. Jadi kayak begini ya. Ini berarti yang dikerjain dalam kurung. Nah, dalam kurung sendiri kan ada plus ada bagi. Yang dikerjain itu yang bagian bagi dulu, guys. Jadi ini 6 tambah 3 nanti dibagi 3 kurangi ini 8 kali 3. 8 kali 3-nya bisa dikerjain. Nah, ini 6 tambah 1 kayak gitu. Hasil endingnya adalah 4 kali 6 tambah 1 adalah 7. Kurangi 24. Nah, ini 28 kurangi 24 hasilnya adalah 4, guys ya. Oke. Kita lanjut ya soal berikutnya di soal nomor 10. Ini kalian boleh menggunakan ini aja, kayaknya sih lebih enak pecahan ya. 13/10 kurangi 2/3 tambah 1/5. Nah, ini kan bagian penyebutnya beda-beda. Kalian boleh samain jadi berapa nih, guys? Paling enak ini samain jadi 30 boleh nih, guys. 30 aja. Jadi yang sebelah kiri kali 3 nih ya. Jadi ini 39, yang sebelah kanan kali 6. Yang tengah kali 10. Nah, jadi jawabannya di sini 39 kurang 20 tambah 6. 25/30 boleh disimplify, dibagi 5, dibagi 5. Ya, 5/6 jawabannya ya. Ini jawaban yang nomor 10-nya. Lanjut guys, kita ke bagian nomor 11. Bagian nomor 11 ini adalah diameter red blood cell is about bla 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 millimeter, while the diameter of vena cava sorry ya, is about 1.5 kali 10 pangkat
10 aja milimeter, nggak ada pangkatnya ya. Ini kalau nggak ada pangkat artinya 10 pangkat 1. Itu artinya ya guys ya. Jadi di sini, how many times the size of red blood cells is the vena cava? Gitu ya. Jadi ini sebenarnya perbandingan ya. Jadi vena cava itu kan pembuluh darah vena ya. Kalau kamu belajar biologi, pembuluh darah itu kan besar, di mana sel darah merah itu dia kecil-kecil nih kayak gini tuh. Kecil banget ukurannya. Nah, pertanyaannya dia berapa kalinya kan? How many times? Itu berarti dia ditanya ratio antara si vena cava, venanya dibagi si red blood cell-nya seperti itu. Nah, ini berarti venanya itu kan 1,5 kali 10 pangkat 1, ini 7,5 kali 10 pangkat min 3, kayak gitu. Nah, ini tinggal kalian coba hitung. Berarti 1,5 bagi 7,5 itu saya dapetin 1/5. Nah, ini tinggal 10 pangkat 4. Hasilnya 10 pangkat 4 bagi 5. Itu 2000 kali ya. Jadi ukuran si venanya itu 2000 kali dari si darahnya itu sendiri ya. Jadi sel darahnya itu memasuki pembuluh darah itu jelas lebih besar ya, sebanyak 2000 kali seperti itu guys ya. Jadi itu jawabannya untuk yang nomor 11-nya ya. Jawabannya adalah 2000 kali. Lanjut di soal berikutnya, soal nomor 12. Nah, 12 ini adalah tentang bank nih ya, investasi nih. Jadi Adeline ini invest uang 1 tahun lalu, dan sekarang appreciate, artinya naik nih ya. Memiliki kenaikan 20%, and the recent value of investment 9.600. Jadi kamu perhatikan, kalau dulu ya, tahun lalu, a year ago, dia nabungnya itu kan, itu sebesar 100%. Oke. Sekarang now atau present dia sudah naik bukan hanya 100%, dia ada hasilnya yaitu ini nggak sesuai scale ya, 20%. Nah, 100% itu berapa? Nah, ini kan dia bilang 9.600. Jadi cara mengerjakannya adalah sebagai berikut, guys. Jadi kita bisa lihat bahwa 120% value-nya adalah sama dengan $9.600 sekarang. Berarti 1%-nya itu nilainya adalah kita bagi ya 9.600 bagi 120. Hasilnya $80. Berarti 100%-nya dahulu ini kita kalikan 100. Jadi itu dia nabung dulu tuh $8.000 seperti itu ya. Jadi yang ini kalikan 100, yang ini juga kalikan 100, yang ini bagi 120, ini bagi 120 seperti itu guys ya. Jadi jawabannya adalah 8.000 guys ya, $8.000 ya. Bagaimana guys? Sampai di sini so far masih cukup bisa ngikutin ya. Kita lanjut, ini jawaban yang bagian short answer-nya, kita lanjut ke bagian yang essay questions-nya. Jadi essay questions-nya ini ada soal cerita, dan kita akan lihat ya bagaimana pembahasannya. Nah, nomor 13, Andy spends 2/5 of his salary for renting house. He used 2/3 of the remaining, baca hati-hati ya, remaining for food and belanja bulanan. Sisanya lagi untuk saving. Nah, perhatikan ya, find the fractions of Andy salary untuk food and grocery. Jadi kamu harus perhatikan diagramnya, grafiknya. Jadi misalkan ini penuh ya barnya ya. Nah, 2 dari 5 itu seperti ini ya. 2 dari 5-nya itu dia buat rent house. Nah, berarti remaining-nya adalah, ini kan remaining yang dimaksud, itu adalah 1 dikurangi 2/5, which is 3/5 jawabannya. Seperti itu guys ya. Jadi ini jawabannya adalah part yang ini, untuk food and groceries, dia kan mengambil dari sini guys ya. Dari remaining-nya, tapi kan dibagi 2. 2/3-nya itu buat food and groceries ya. Food and groceries. Kemudian kalau yang sebelah sini, 1/3-nya kan yang part hijau itu 1 kurang 1, 2/3. Jadi hasil 1/3. Ya, ini untuk saving seperti itu. Nah, tapi ditanya di soal ini adalah find the fractions of Andy's salary that is used for the food and groceries. Jadi jawabannya bukan 2/3. Kamu harus menghitung, jawabannya adalah 3/5 dikalikan 2/3. Jadi jawaban di sini adalah 3/5, kamu kali 2/3, hasilnya adalah 2/5 ya. Ini untuk food and groceries. Seperti itu ya guys ya. Ini food
and groceries ya. Ini 2/5 yang betulnya ya. Karena 2/3 itu dia bilang of remaining gitu ya. Remainingnya kan 3/5 seperti itu. Hati-hati sekali ya baca soalnya. Sedangkan untuk yang saving itu, jadi untuk yang saving itu berarti berapa dikalikan 3/5 guys ya. Ini 3/5 kita kalikan yang saving itu yang 1/3. Jadi hasilnya adalah 1/5 fractionnya seperti itu guys. Ya, ini untuk fraction-fractionnya. Sekarang untuk yang C. Kalau dia bilang gajinya itu sebulan $524, nah berapa jadinya yang di saving seperti itu? Itu berarti yang di saving kan tadi dapatnya itu kan sudah dapat 1/5. Ya udah tinggal kalikan 1/5 kali 524 deh. Hasilnya itu adalah, sorry dibagi 5 ya. Ini hasilnya 104,8 dolar. Ya, karena ini diminta 3 sig fig itu hanya 105. Ini juga boleh ya. 3 SF. Kayak gitu guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 13-nya guys ya. Semoga saya nggak salah nih ya ngajarinnya. Lanjut guys ke nomor berikutnya, ke nomor 14. Wih, masih banyak ya. Ada 14 dan nomor 15. Dua nomor lagi, tetap semangat guys. Kita ke soal berikutnya di nomor 14. 14, between tahun segini ya, di antara tahun segini ada sekian banyak murid yang terima beasiswa. Nah, sebelumnya ya, beberapa tahun sebelumnya, ini tahunnya lebih lama nih ya, hanya ada ya 8 ribuan seperti itu ya. Jadi ternyata trennya itu meningkat ya tahun-tahun ini. Nah, find the difference ya. Difference itu artinya itu pengurangan. Nah, hint hint ini maksudnya kamu nanti di exam.net itu harus pakai equation of two untuk menulis pangkat. Jadi kalau different itu berarti sebetulnya yang sekarang kan ada segini, dikurangi dengan yang dulu kayak gini. Nah, ini dikuranginnya itu berarti kita jadikan ini 10 pangkat berapa ini? Kalau pangkat 3 ini 12. Nah, ini kalau mau dikurangin jadinya 4 kali 10 pangkat 3 guys. Nah, hasilnya adalah 4.000. Jadi perbedaannya adalah 4.000 students. Ya. Lanjut ke soal berikutnya. Ya. B, find the percentage of change. Ya, ini diminta mention whether. Ini udah pasti increase lah. Increase. Ya, karena kan makin lama makin banyak kan 4.000 nambahnya. Nah, tapi diminta increase apa percentage change-nya. Percentage change-nya itu berarti 4 kali 10 pangkat 3 ini dibagi, ya mula-mulanya itu kan hanya ada 8 ya. Jadi 8 kali 10 pangkat 3. Hasil ini dikalikan jangan lupa 100%. Nah, hasilnya ini adalah 50% terjadi peningkatan nih guys ya. Ini adalah jawabannya guys. Kemudian, in between sekian tahun sekian nih, yang baru-baru ini, ada yang lanjut sampai magister. Ini adalah S2 gelarnya ya. Jadi di antara siswa-siswa itu yang tahun ini, tahun-tahun sekarang ini nih, ya, itu ada yang lanjut sampai S2. Nah, express the numbers as a percentage of the total numbers of the scholarship those year. Nah, berarti ini kita tinggal menghitung 1,08 kali 10 pangkat 2-nya ini dibagikan dengan yang tahun-tahun itu aja, yaitu 1,2 kali 10 pangkat 4 kali 100%. Ini berarti 1,08 kali 10 pangkat 4 per 1,2 kali 10 pangkat 4. Nanti tinggal dihitung aja nih guys ya. Seperti ini. Jadi kalau ini saya hitung, saya dapatkan nilainya tuh sekitar 90%. Jadi 90% ini ternyata lanjut sampai S2 guys, dapat gelarnya. Mantap sekali. Ya, jangan mau menyerah ya. Jadi semoga semangatnya bisa ditiru guys ya. Untuk kalian bisa, siapa tahu mungkin kalian ada yang dapat beasiswa juga di tahun-tahun kalian belajar ya. Tentu akan membantu sekali meringankan orang tua kalian dan tentu kalian punya kebanggaan tersendiri. Lanjut guys ke soal terakhir. Ini adalah soal nomor 15. Nah, soal nomor 15 ini tentang jual beli tanah ya. Jadi si Miss Rinda ini dia beli tanah dulunya 72.000, tahun depannya dia jual dengan harga 10% loss. Jadi si Miss Rinda ini jual cepat ya, butuh uang. Jadi dia jual rugi. Ya rugi nggak apa-apa lah, yang penting gue bisa dapat duit gitu ya. Jadi how many dollars Mr. Adam pay? Jadi ya kan kayak diskon ya. Itu berarti kurang lebih kalian bisa hitung begini ya, bisa hitung diskon itu 10%, berarti 10 per 100 kalikan
72.000. Hasilnya di sini adalah 7.200. Jadi Mr. Adam itu pay-nya itu nggak full 72.000, tapi 72.000 dikurangi diskonnya seperti itu. Jadi hasilnya adalah 64.800 kayak gitu guys ya. Ini adalah si Mr. Adam yang harus beli ya. Miss Rinda pasti udah rugi. Awalnya dia modal 72.000, masa cuma dapat 64.000, ya rugi. Kan makanya dia bilang 10% loss. Kemudian 2 tahun selanjutnya si Mr. Adam ini jual ke orang lain yaitu Magda dengan profit 20%. Nah, sekarang berapa Magda harus bayar? Nah, itu berarti dia kan harus bayarin profitnya. Nah, profitnya itu kita bisa hitung profit 20%, berarti 20 per 100. Kita kalikan, nah ini bukan kali 72.000, tapi 64.800 ya guys ya. Ini 64.800 dikalikan 0,2. Saya dapetin hasilnya 12.960. Nah, ini Magda have to pay, berarti bayarin si Tony itu ya tadi ya. Sorry, kok Tony namanya Adam. 64.800 ditambahin ini profit buat si Adam seperti ini ya. Sorry, 64.800 tambah 17. Saya dapat hasilnya 777. Wih, triple 760 seperti itu ya. Jadi si Adam dapat untung sebesar 20%, yaitu sekitar segini ya. 77.760. Ini Adam duitnya ya. Magda harus bayar segitu dan Adam terima segitu. Oke, guys. Nah, terakhir, what is the percentage change cost dari Rinda ke Magda? Jadi, dari harganya yang paling awal 72.000 itu, mula-mula kan 72.000, sekarang udah jadi segini. Jadi udah meningkat berapa harganya. Nah, itu berarti kita harus cari selisihnya ya. Difference-nya itu berapa nih, guys? Jadi 77760 potong 72.000 itu adalah 5760. Nah, 5760 ini berarti untuk mencari persen ininya 5760 dibagi dengan 72.000. Kemudian kalikan dengan 100% seperti itu. Saya dapat hasilnya adalah 8%. Ini adalah jawabannya ya. Oke guys, ini adalah soal terakhir kita. Ya betul, ini soal terakhir. Silakan kalian boleh pause video ini untuk catat ya jawaban-jawaban dari pembahasan konten kali ini. Semoga saya nggak ada yang salah ya jawabnya. Boleh tolong diralat misalkan kalau kalian masih bingung, ada yang salah, boleh ditanyakan gitu ya. Jadi kita akan ketemu di video-video yang konten saya yang lain untuk membahas soal yang lain. Terima kasih sebelumnya.